Baik, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul yang kami ambil yaitu gaya dipol-dipol. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 6 ya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Saya Cynthia Sitompul. Dan saya Esther Utasoid. Dan saya Rahel Indiani Nenggolan. Oke, selanjutnya ada gaya antar molekul. Silakan kepada teman saya. Oke, jadi di sini di pembahasan video ini saya akan membahas yaitu gaya antar molekul. Jadi, suatu senyawa terdiri dari molekul-molekul yang bergerak bebas dengan kerapatan rendah. Molekul-molekul tersebut kemudian saling berinteraksi, menimbulkan gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya antar molekul atau disebut intermolecular force. Gas dapat terkondensasi akibat adanya interaksi antar molekul-molekul tersebut. Misalnya ketika suhu diturunkan, energi kinetik rata-rata molekulnya turun sehingga molekul kekurangan energi untuk memisahkan diri dari tarikan molekul lainnya. Pada keadaan ini, molekul kemudian saling berkelompok membentuk tetes-tetes cairan yang kecil. Peristiwa ini dikenal sebagai proses pengembunan, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Lalu untuk sifat-sifat dari zat yang terkondensasi tadi dapat dipahami dengan mempelajari berbagai jenis gaya antar molekul. Yang pertama itu ada gaya dipol-dipol, gaya ion-dipol, dan gaya dispersi. Nah, gaya dispersi ini terdiri dari gaya dipol-dipol terinduksi, gaya dipol-dipol sesaat atau gaya London. Ketika gaya tersebut lebih dikenal sebagai gaya van der Waals. Adapun ikatan hidrogen merupakan interaksi dipol-dipol yang memiliki kekuatan ikatan besar. Oke, untuk video pembahasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol. Gaya ini pada molekul-molekul polar atau molekul yang memiliki momen dipol seperti HCl, H2O, dan NH3. Di sini muatan positif dipol atau satu menarik muatan negatif dipol lainnya. Gaya ini berasal dari gaya elektrostatik. Semakin besar harga momen dipolnya, maka akan semakin kuat gaya yang terjadi. Jika dua buah senyawa polar saling berdekatan, maka akan terjadi tarik-menarik antara kutub yang memiliki muatan berlawanan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kan ada contoh senyawa gaya dipol-dipol. Yang kami ambil itu HCl. Nah, tadi kan pengertiannya itu pada molekul-molekul polar atau molekul-molekul yang memiliki momen dipol seperti HCl. Jadi dia di sini muatan positif dipol satu menarik dengan muatan negatif dipol lainnya. Nah, di sini kita tahu kalau H itu mempunyai muatan parsial positif, sementara Cl dia mempunyai muatan parsial negatif. Jadi awalnya bentuk molekul ini bentuk atom molekulnya ini adalah seperti ini, bulat. Jadi tidak ada bentuk seperti ini perubahannya. Cuman karena Cl itu mempunyai elektron yang paling besar dibandingkan H, maka dia akan berkumpul di sebelah sini. Dia akan berkumpul di sini, maka dia akan jadi seperti ini bentuknya. Jadi semakin besar elektron negativitasnya atau elektronnya semakin banyak, maka dia akan membentuk seperti ini, mengembung, dan si ini akan makin mengecil karena dia kan si H plus ini kan parsialnya itu cuma satu gitu, dan elektronnya itu cuma satu gitu. Kemudian bagaimana bentuknya gitu, tolak menolak gitu kan, tolak menolak antara segaya dipol-dipol seperti yang kita pahami tadi. Kalau gaya tolak menolak itu artinya negatif jumpa dengan positif. Ini kita tahu kan, parsialnya ini adalah negatif dan ini adalah parsial positif. Jadi mereka tarik menarik. Jadi yang terjadi itu antara positif dan negatif dengan positif. Ketika positif jumpa positif, dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia seperti ini, maka dia akan tarik menarik gitu karena jumpa antara positif dengan negatif. Jadi begitulah gaya dipol-dipol. Jadi misalkan kita cari contoh lain pun, gaya dipol-dipol itu terjadi karena
si satu atom dari molekul antara molekul itu mempunyai elektron yang lebih besar, makanya akan bentuk seperti ini gitu. Jadi intinya gaya dipol-dipol ini adalah gaya tarik-menarik antara parsial positif dengan parsial negatif. Begitu. Inilah parsial negatifnya dan inilah parsial positifnya. Sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 6 ya. Gimana teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa dibuat di kolom chat. Seperti itu.